Pelayanan fisioterapi terhadap cedera lutut pada atlet. Quick assessment di lapangan ada 2 tahap, yaitu yang pertama di dalam lapangan dengan menggunakan metode stop. Yang pertama, stop atlet atau game. Pada saat permainan stop, wasit akan memberi aba-aba kita untuk masuk, dan kita sudah bersiap untuk masuk ke lapangan. Mana yang sakit? Oke. Yang kedua yaitu talk, itu tanyakan pada pasien apa yang terjadi dan tanya bagian mana yang sakit. Situ ya, bentar ya. Yang ketiga yaitu observe, yaitu melihat apakah ada deformitas, bengkak, dan pastikan bagian mana yang terkena. Yang keempat yaitu protect further injury, yaitu pemberian es dan semprot dengan asetil asid. Aku kasih itu ya. Mana yang sakit? Yang sini ya. Coba digerakin. Penyemprotan ini dilakukan secara langsung mengenai kulit di bagian lutut yang nyeri selama 5 menit. Apabila pasien saat disuruh untuk berdiri, lutut masih tidak stabil atau masih sakit, bawa atlet ke sisi luar lapangan untuk dilakukan metode toe taps. Penanganan saat telah berada di luar lapangan menggunakan metode toe taps. Pasien dibawa ke sisi luar lapangan terlebih dahulu, kemudian pastikan area mana yang mengalami cedera. Yang pertama, talk. Saat target telah berada di luar lapangan, tanyakan apakah pasien bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Beritahu pelatih apabila atlet bisa bermain lagi atau harus digantikan oleh pemain lainnya. Yang kedua, observe. Pada talk dan observe sudah dilakukan saat di dalam lapangan, dapat juga untuk lebih memastikan lagi saat di luar lapangan. Yang ketiga, touch. Papasi area lutut yang mengalami nyeri. Yang keempat, aktif. Pasien diminta untuk menggerakkan lutut secara aktif sampai batas kemampuan pasien. Coba gerakkan sendiri sebisanya sampai berapa? Yang kelima, pasif. Terapi dengan menggerakkan bagian lutut secara pasif dibantu dengan terapis. Bantu gerakan ya. Nyeri. Aku lupa emang aku suka ini tadi ya. Saat gerakan pasif, gerakan hanya boleh ditambah lingkup gerak sendinya sebesar 5-10 derajat dari kemampuan aktif tadi. Lalu tanya apakah ada nyeri sambil diberikan ice pada lutut selama 5 menit. Yang keenam, skill test. Skill test dapat dilakukan dengan dimulai dari berdiri tergantung regio apa yang cedera dan cabang apa yang sedang dijaga. Ketika nyeri saat skill test masih bisa ditahan oleh atlet dan atlet setuju untuk melanjutkan pertandingan, maka atlet dapat melanjutkan pertandingan. Ini mbaknya bisa dilanjutkan bermain ya. Pembawaan atlet dari dalam lapangan ke luar lapangan ada 2 cara, yaitu 1. Jika atlet masih bisa berdiri, dapat dibopong, dibantu oleh terapis. Lalu yang kedua, jika atlet tidak bisa berdiri, panggil tim pembawa tandu yang berada di luar lapangan agar masuk ke dalam lapangan dengan menggunakan kode. Kalau ternyata ada luka terbuka, panggil teman 1 orang dari tim lain untuk membawa obat. Satunya mengawasi apa ada atlet yang cedera lagi. Cara membawa pasien ke tandu. Pasien tetap memegang kompresan ice, kalau kejauhan bisa dipegangi terapis. Untuk kondisi benturan di kepala, kompres kepala dan selalu ajak komunikasi pasien untuk menghindari sinkop. Kalau benturan di kepala atau leher, tidak bisa serta-merta dipindahkan sebelum lehernya terfiksasi.